Harusnya kalau mau dijawab itu atasnya harus dikasih kop. Oke, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Eh, Selamat bergabung kembali teman-teman yang kemarin sudah mengikuti sharing session tentang LPDP. Jadi di forum ini kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimana eh, melalui pengalaman saya sharing bagaimana mendapatkan beasiswa LPDP one shot seperti itu ya. Eh, Berawal dari beberapa teman-teman yang bertanya, ada 3 orang, dan akhirnya saya membuat forum untuk diskusi, dan ya alhamdulillah ya tercapai sampai hari ini. Tercatat ada 180-an ya di saluran. Nah, di sini nanti silahkan teman-teman apabila ada yang ditanyakan unek-uneknya mungkin tentang mau daftar beasiswa LPDP, silahkan saja. Di sini nggak ada pemateri, kita sharing bersama. Nanti yang memimpin jalannya sharing saya. Eh, Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Nur Hafal Lutfi. Saya belum awardee ya, tapi calon penerima beasiswa. Insya Allah berangkat besok hari Ahad itu untuk pengayaan bahasa di UNES. Saya itu lulus seleksi substansi itu LPDP tahun lalu batch yang kedua. Begitu ya teman-teman. Asal saya dari Salatiga. Nah, silahkan nanti teman-teman eh, apa unek-uneknya, apa kesusahannya nanti disampaikan saja. Baik, untuk mengawali pertemuan hari ini, kita akan sharing mengenai topik pembahasan yaitu sesuai kesepakatan pertemuan yang kemarin, yaitu tentang eh, tahapan membuat surat rekomendasi. Baik, surat rekomendasi ini nanti template-nya itu dari LPDP ya. Mungkin teman-teman yang ada yang udah sampai ke tahap wawancara mengikuti lagi, nggak apa-apa. Kita lihat lagi bagaimana cara membuat surat rekomendasi yang baik. Yang pertama, yaitu tentunya teman-teman semua harus memilih pemberi rekomendasi yang sesuai. Nah, rekomendasi ini bisa seperti tokoh masyarakat atau tokoh akademisi. Nah, kemarin saya mengambil 2 tokoh akademisi dan 1 tokoh masyarakat. Dua tokoh akademisi itu kemarin saya mendapat rekomendasi dari Rektor UIN Salatiga dan Dekan Fakultas saya. Kemudian dari tokoh masyarakat itu saya mendapatkan rekomendasi dari pengasuh pondok pesantren tempat saya tinggal dulu. Nah, tentunya dalam memilih pemberi rekomendasi ini, eh, kalau bisa orang yang sudah kenal Anda, ya walaupun nggak terlalu dekat, tapi setidaknya sudah pernah berbincang sama, istilahnya sudah mengenal, agar apa? Agar meyakinkan bahwa pemberi rekomendasi ini dalam memberikan rekomendasi itu sesuai apa yang ada pada diri Anda. Kemudian tentunya dalam teman-teman sekalian meminta surat rekomendasi harus dengan adab. Jangan sampai penutupan besok baru sekarang meminta rekomendasi. Terus kemudian istilah bahasa Jawanya nyusu-nyusu seperti itu. Nyusu-nyusu dari pihak pemberi rekomendasi untuk meminta rekomendasi itu. Boleh kita memfollow up, tapi setidaknya kita harus setidaknya 4 sampai 6 minggu sebelum kita meminta surat rekomendasi dari pemberi rekomendasi itu. Harus punya waktu yang cukup untuk memberi rekomendasi kepada kalian untuk memberi rekomendasi. Jangan apa istilahnya jangan dadak
Kemudian yang nomor tiga ini, jelaskan maksud dan tujuan memilih program beasiswa. Jadi jelaskan gambaran Anda itu meminta rekomendasi ini untuk apa? Tentunya untuk beasiswa LPDP di mana, maksudnya apa, kemudian alasannya apa, itu dijelaskan. Nah dulu saya ketika meminta surat rekomendasi dari dekan, itu saya pertama ngechat dekan, boleh ketemu atau ngechat nggak apa-apa, asalkan sopan. Pertama ngechat, minta beliau apakah berkenan memberi rekomendasi kepada saya untuk mendaftar beasiswa LPDP ini. Kemudian kalau beliau berkenan, nanti mekanismenya seperti apa? Apakah kita melalui akademik ataukah kita langsung kepada beliau? Nah, kemarin saya ke dekan sama ke rektor itu langsung kepada beliau, nggak lewat akademik. Nanti ada perbedaan kalau lewat akademik sama tidak lewat akademik. Tapi sama-sama disahkan oleh pihak LPDP. Kalau lewat akademik itu biasanya nanti ada kop surat sama capnya. Tapi kalau tidak lewat akademik nanti cuma tanda tangan biasa. Dan itu sama-sama disahkan oleh pihak LPDP. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang nomor empat, sediakan informasi pendukung yang profesional. Nah, tentunya ketika akademisi ini memberikan surat rekomendasi kepada calon penerima beasiswa atau ya calon pendaftar penerima beasiswa, tentunya beliau juga memiliki tanggung jawab di situ. Nah, tanggung jawab ini juga melihat kalian itu layak apa tidak diberi rekomendasi. Punya kapasitas tidak diberi rekomendasi. Oh, dibuktikan dengan menjadi mahasiswa berprestasi tahun akademik ini. Kemudian IPK-nya bagus, kemudian sering menjuarai kegiatan, aktif di kegiatan sosial. Nah, itu kalau punya sertifikat pendukung atau apa bisa dilampirkan dalam meminta surat rekomendasi tersebut. Jangan sampai beliau yang kita mintai surat rekomendasi enggan memberikan rekomendasi karena pertama tidak kenal, yang kedua teman-teman semua belum layak untuk diberikan rekomendasi oleh beliau. Jadi kalau punya CV yang bagus atau mungkin sertifikat dan lain sebagainya bisa dilampirkan ketika menghadap untuk memberi rekomendasi tersebut. Saya lanjut, yang nomor 5 yaitu jelaskan panduan menulis surat rekomendasi beasiswa LPDP dengan baik. Nah, itu nantikan di from di bawah itu ada from deskripsi. Nah, from deskripsi itu untuk menjelaskan tentang Anda. Nah, itu dijelaskan kepada beliau untuk mendeskripsikan Anda. Nah, ada berapa akademisi atau pihak pemberi rekomendasi itu biasanya ada yang ditulis sendiri pakai tangan atau diketik. Itu dua-duanya disahkan. Kalau kemarin saya minta ke Pak Dekan, itu beliau malah menyuruh saya untuk menulis sendiri. Deskripsinya ditulis sendiri nggak apa-apa Mas, nanti tak koreksi. Benar apa enggak kamu itu seperti itu. Itu malah enak. Kemudian ada juga yang ditulisi, ada yang kurang bagus begini. Deskripsinya hanya ditulisi anak inilah ya untuk menerima beasiswa LPDP. Deskripsinya hanya itu. Itu kurang kuat sih kalau menurut saya. Jadi dijelaskan panduan menulis surat rekomendasi kepada ke apa namanya pihak pemberi rekomendasi itu. Pak, mohon maaf saya ada lampiran ini. Jadi benar-benar pihak rekomendasi itu mengenal Anda dan menyantumkan potensi-potensi Anda di dalam deskripsi itu. Jadi bisa buat apa istilahnya? Kalau dalam melamar dunia kerja itu ada yang namanya ordal. Tapi ini lebih halusnya di beasiswa ini eh, dinamakan
rekomendasi. Bahasa kasarnya seperti itulah. Nah, dalam memberikan rekomendasi tentunya pihak pemberi rekomendasi ini eh, harus melihat potensi-potensi Anda bahwa Anda itu layak untuk diberi rekomendasi. Jadi jelaskan panduan menulis surat rekomendasi itu dengan baik. Nah, yang nomor 6 itu biasanya kesibukan Bapak Dekan atau Bapak dosen dan lain sebagainya itu kan biasa. Kadang juga lupa. Nah, ya jangan ragu untuk follow up, tapi dengan bahasa yang bijak. Jangan menggunakan bahasa yang menekan. Pak, gimana sih? Ini saya sudah tinggal 3 hari lagi penutupan beasiswa LPDP nih. Kok belum ditandatangani ini bagaimana? Saya nanti nggak bisa. Nah, itu jangan seperti itu. Bapak, ya usahakan mohon maaf. Saya kemarin yang minta surat rekomendasi kepada Bapak. ah, apa namanya? Kebetulan ini, nah, dijelaskan dengan bahasa yang baik. Mohon maaf, minta tolong, terima kasih. Nah, itu. Minta tolong karena waktunya tinggal segini, mohon Bapak untuk berkenan, apakah Bapak berkenan dan lain sebagainya. Kalau sudah sampai tahap itu, otomatis sudah berkenan sih. Soalnya kan di awal itu sudah untuk meminta rekomendasi kita meminta izin terlebih dahulu. Seperti itu. Dan nomor 7, yaitu jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kita sudah diberi apa namanya istilahnya kepercayaan untuk direkomendasikan oleh beliau-beliau. Nah, hendaknya kita juga memberikan ucapan terima kasih. Walaupun hanya ucapan, tapi ya setidaknya kita tahu diri lah istilahnya. Kita memintai tolong beliau, beliau menolong kita, kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Nah, mungkin itu teman-teman sebagai pemantik untuk surat rekomendasi pada eh, kesempatan hari ini. Adakah yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke contoh surat rekomendasinya? Silahkan lewat chat atau langsung nggak apa-apa. Oh, izin bertanya, Mas Bapak. Ya, Manggilnya Mas atau Pak? Mas boleh. Untuk surat rekomendasi itu harus setingkat rektor atau dekan atau boleh hanya misalkan kaprodi atau yang lainnya? Baik, udah. Sudah, Mas. Ma, Dan untuk kalau dari tokoh masyarakat, misalkan dari pimpinan pondok pesantren itu ya, oh, cukup nggak ya? baik. Soalnya Ma, kalau pondoknya pondok biasa-biasa aja kan, ya gimana gitu. oh ya, baik. Sebelumnya Mas siapa ini? Mas Nuha dari mana? Dari Salatiga, Mas Bapak. Oh, Win Mungkin Salatiga. udah tahu. Oh, Mas Nuha, matematika. Iya, matematika. Oke, oke, oke. Ya tahu, tahu. Oke, Mas Nuha. Yang pertama, apakah apa namanya? Surat rekomendasi itu hanya sekelas rektor atau apa namanya? Dekan ya? Iya, Mas. Oh, baik. Jadi kalau surat rekomendasi itu boleh akademisi atau tokoh masyarakat. Nggak harus dekan, nggak harus rektor, nggak harus penting dosen nggak apa-apa. Dosen pembimbing waktu skripsi nggak apa-apa. Kalau kemarin juga ada yang tapi kurang kurang apa namanya kurang kuat sih. Kemarin juga ada yang minta surat rekomendasi kepada kepala desa. Ya nggak apa-apa. Kemudian ada yang
minta rekomendasi ke pimpinan DPR, ya nggak apa-apa. Penting akademisi atau tokoh masyarakat. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita mengupload surat rekomendasi itu di websitenya LPDP itu hanya ada satu dokumen yang diupload. Tentunya kalau punya tiga surat rekomendasi itu dijadikan, nah, kemarin saya dijadikan satu terlebih dahulu, baru diupload di itu di apa namanya di websitenya LPDP itu. Kemudian yang paling atas itu rekomendasi yang istilahnya tingkatannya paling tinggi. Kemudian ke bawah ke bawah. Nah, dan ditulis salah satu pemberi rekomendasi. Jadi enggak tiga-tiganya. Di situ ditulis hanya salah satu, kemudian untuk lampirannya tiga-tiganya dimasukkan nggak apa-apa. Kemarin disahkan sama pihak LPDP. Jadi nggak harus rektor ya, Mas Nuha. Gimana Mas Baik, Nuha? terima kasih. Bapak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Berarti besok ya bukanya ya. Itu timelinenya sudah keluar. Baik, kalau nggak ada yang tanya, saya saya lanjut ke contoh punya saya kemarin coba. Ini contoh template surat rekomendasi dari beasiswa LPDP. Hanya kosongan seperti ini itu juga disahkan. Hanya kemarin hanya tanda tangan saja. Jadi tanpa kop atas, tanpa apa namanya, tanpa cap, cuma ditandatangani oleh beliau. Jadi beliau minta saya untuk menulis deskripsi saya sendiri. Karena ya pertama saya ngechat beliau, mohon maaf Bapak, saya eh, siapa alumni dari sini untuk mau mendaftar beasiswa LPDP. Apakah Bapak berkenan untuk memberikan rekomendasi kepada saya? Kemudian dibalas oleh beliau, oh Mas Wafa, oh iya boleh. Nah, akhirnya saya meminta surat rekomendasi kepada beliau. Ada berapa mahasiswa yang ya langsung meminta ke beliau tanpa persetujuan beliau, mungkin akan dialihkan ke dekan terlebih dahulu seperti itu. Nanti ketika keluar masuk lagi ya. Nah, pertama ya ingat tadi kita minta kepada beliau dengan baik-baik. Kemudian ini saya tulis sendiri deskripsinya karena beliau yang meminta. Oke lah, nanti saya tinggal tanda tangan. Jadi saya minta izin untuk menulis email sama nomor telepon beliau sama NIP. Ini saya tutup karena menyangkut apa data pribadi. Kemudian ini ada surat rekomendasi dari dekan. Dekan juga sama. Saya kemarin itu di apa namanya dimarahi dari pihak akademik karena langsung ke beliau nggak lewat akademik. Jadi pihak akademik itu bingung meh ngasih kop atau tidak, tapi dicap. Harusnya kalau mau dicap itu atasnya harus dikasih kop. Jadi lewat akademik. Jadi kalau lewat akademik biasanya secara resmi kita membuat surat pengajuan untuk rekomendasi mendaftar beasiswa LPDP. Nanti surat pengajuan itu diterima oleh akademik, dari akademik nanti di ACC oleh dekan pemberi rekomendasi, baru terbit surat rekomendasi. Alurnya seperti itu. Tapi kalau istilahnya kalau teman-teman semua udah dekat kepada beliau mungkin boleh japri langsung beliau minta surat rekomendasi kepada beliau. Itu juga disahkan. Nyatanya ini saya tanpa kop, tanpa cap juga disahkan dari pihak LPDP lolos administrasi. Artinya kan juga diperbolehkan. Kalau beasiswa LPDP itu nggak nggak nulis online ya kayaknya ya. Soalnya ada yang surat rekomendasi itu ditulis online lewat email. Jadi kita nggak bisa tahu deskripsinya.
itu biasanya beasiswa BIP kayaknya ya, bukan LPDP. Kalau LPDP formatnya seperti ini. Mungkin eh, tahun tahun ini juga mungkin sama formatnya. Nah, ini yang pakai KOP. Kalau pondok pesantrennya mungkin sudah punya izin berdiri dan lain sebagainya, pasti tuh punya KOP eh yang bertanda tangan pengasuh sebagai tokoh di sana, dan pengasuh itu yang benar-benar mengenal kita. Kalau teman-teman ya di desa mungkin atau di DPR mungkin, atau mungkin di tempat bekerja, boleh dari atasan untuk memberikan surat rekomendasi itu boleh. Nah, isinya kurang lebihnya ya menerangkan tentang diri kita. Kontribusi apa yang kita lakukan kalau di pesantren ya. Selama di pesantren saya aktif dalam kepengurusan dan mengelola berbagai ya bahasanya bahasa pengasuh kepada kita. Jadi saya telah mengenal yang bersangkutan selama 5 tahun. Yang bersangkutan merupakan santri di sini, kemudian memiliki dedikasi dan semangat yang tinggi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian mengabdi di sini, dan saya yakin dengan saya memberikan rekomendasi kepada orang yang tepat. Nah, di akhir boleh dijelaskan seperti itu, agar meyakinkan dari pihak LPDP. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang benar seperti ini. Ada kop, ada capnya. Nah, ada berapa jenis berarti ya? Boleh kop, boleh tanpa kop, hanya tanda tangan. Eh, dua jenis ya yang benar. Ada kop sama cap, boleh. Kalau di instansi apa yang kesehatan ya boleh minta surat rekomendasi ketika apa namanya sudah bekerja di rumah sakit, minta rekomendasi dokter dan lain sebagainya boleh. Ya paling bagus ya akademisi sama tokoh. Nah, yang benar-benar mengenal kita. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Belum, Mas Dava. Oke, sudah paham ya? Kurang lebihnya seperti itu. Ini persiapannya Mas Nuha udah nulis isai. Oh, baru nyari-nyari info ini. Kemarin Oke. baru selesai UGCU, Mas. Oh, habis kayaknya kemarin udah apa namanya? Apa? PPG ya? Ya, kemarin udah PPG. Nah, ini Oh rencana kan ya. mau nyari beasiswa buat nyari. Kalau fast track bisa nggak ya, Mas? Gimana? Fast track itu bisa nggak ya? Fast track? Iya, fast track. Fast track itu apa? Oh, jadi kan kalau habis PPG itu di UNES ada kayak fast track itu S2 tapi cuma 1 tahun gitu. Oh, kalau beasiswa kayaknya nggak bisa sih. LPDP itu ngikut apa namanya? Reguler. Oh, berarti ikutnya reguler ya? Mm-mm. Ikut bareng kuliah bareng teman-teman ya. Ya nanti boleh Oh menghubungi iya. saya. Tak kasih template template apa namanya? Template isai kemarin Oh isai iya, saya. siap Mas. Kontakku udah tak kasih ke pesan. Silahkan teman-teman yang lain boleh. Mbak NH, ada yang Oh, ditanyakan? cukup cukup bisa dipahami sih Kak. Cuman nanti kalau misalkan menyusul pertanyaannya via chat, apakah boleh? Boleh. Oh, kontak sudah saya kasih ke atas tuh. Silahkan kalau mau dicatat. Oh iya Boleh. Kak, mau tanya lagi dong. Itu kalau misalkan tadi kan di PPT pengajuan surat rekomendasi kan kurang lebih sampai 4 minggu ya. Nah, kalau Kakak sendiri waktu itu berapa minggu kira-kira menunggu surat rekomendasi ditandatangani? Dulu saya hanya 3 hari sih. Tapi waktunya penutupan itu 1 bulan. Jadi pembukaan pertama itu saya langsung minta surat rekomendasi.
Dan alhamdulillah baru 3 hari udah di ACC sama beliau. Kan biasanya ada yang sibuk seperti itu ya. Kita kan nggak tahu kesibukan dosen atau dekan. Nah, baiknya ya jauh-jauh hari seperti itu. Oh ya, yang belum saya sempat sampaikan bahwa surat rekomendasi ini berlaku 1 tahun. Jadi ketika batch 1 ini gagal, kemudian mau digunakan untuk batch 2, itu diperbolehkan. Nggak perlu meminta surat rekomendasi lagi. Seperti itu ya teman-teman. Begitu ya Mbak Vi. Panggilannya siapa Mbak Vi? Elda, Kak. Astagfirullah. Elda toh. Oke, Mbak Elda, ada yang tanyakan lagi?